Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Al-Qadri, NIM 210209501024 dari kelas PTIKD, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Hari ini saya akan menjelaskan resume materi dasar-dasar elektronika yang telah saya rangkum sendiri. Langsung saja, yaitu elektron dan proton. Dan saya, elektronik adalah sebuah istilah yang diambil dari kata elektron, yang itu elektron merupakan satu dari tiga materi yang menyusun struktur atom, yakni inti atom, yaitu nukleus proton atau neutron, dan elektron. Setiap materi atau benda pada dasarnya terdiri atas atom, dan atom terdiri atas nukleus, proton, nukleus atau proton dan neutron, dan elektron. Nah, dalam sebuah atom, proton merupakan inti atom. Inti atom itu atau nukleus, dan elektron mengorbit di sekelilingnya. Akibatnya elektron mudah bergerak, sedangkan proton yang merupakan inti sulit bergerak. Elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Selanjutnya yaitu arus listrik dan muatan listrik. Kata arus itu berarti aliran atau gerakan. Jadi arus listrik mirip atau dapat dianalogikakan sebagai aliran air. Adapun sebutan sistem satuan internasional untuk tegangan adalah yaitu volt, atau dengan lambang huruf V yang diambil dari nama Alexander Volta, yang menyatakan satuan volt adalah perubahan energi sebesar 1 joule. Selanjutnya yaitu penghantar listrik. Penghantar adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Setiap bahan memiliki susunan atom yang berbeda. Letak proton pada setiap bahan tidak sama dan tidak teratur. Elektron selalu mengelilingi proton, karena antara proton dan elektron ada gaya tarik. Besarnya gaya tarik ini tergantung pada jarak antara proton dan elektron. Bahan yang dipakai dalam teknik listrik dan teknik elektronika dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu konduktor atau penghantar, dan isolator atau penyekat, semikonduktor atau setengah penghantar. Nah, konduktor itu atau penghantar yaitu merupakan suatu bahan yang dapat menghantarkan listrik. Bahan penghantar mempunyai banyak elektron bebas sehingga dengan mudah dapat dipengaruhi keadaan sekitarnya. Adapun contoh bahan-bahan konduktor yaitu pada umumnya bahan penghantar atau konduktor ini terbuat dari logam, karena hampir semua logam dapat digunakan sebagai penghantar listrik. Misalnya tembaga, besi, perak, krom, nikel, dan sebagainya. Adapun bentuk-bentuk bahan konduktor yaitu jenis konduktor yang berbentuk padat. Secara umum penghantar listrik yang dipergunakan kebanyakan memang berbentuk padat dan terbuat dari logam, misalnya tembaga, aluminium, seng, timah, dan lain-lain. Adapun jenis selanjutnya yaitu yang jenis konduktor berbentuk cair. Ada 2 macam penghantar arus listrik yang berbentuk cair, yaitu yang pertama, adanya gerakan elektron bebas melalui penghantar dan disebut sebagai penghantar elektronis. Umumnya bahan penghantarnya dari logam atau paduan logam dan granit atau arang. Yang kedua, penghantar disertai oleh reaksi kimia dan oleh gerakan zat-zat melalui penghantar cair, dinamakan penghantar elektronis atau ionis. Selanjutnya yaitu sifat-sifat bahan konduktor. Yang pertama yaitu daya hantar panas.
Nah, sifat ini ya adalah kondisi yang dapat menyatakan jumlah panas yang melalui lapisan bahan dalam waktu tertentu. Yang kedua, daya hantar listrik, yaitu arus yang mengalir pada suatu penghantar akan mengalami hambatan dari penghantarnya. Dan yang ketiga yaitu koefisien temperatur tekanan, yaitu dalam satu bahan akan mengalami perubahan volume bila mana terjadi perubahan temperatur. Yang keempat yaitu daya elektrotermo, yaitu daya elektrotermo dalam rangkaian listrik akan selalu mengalami perubahan pada setiap daya elektromotorik. Hal ini apabila terjadi perubahan kondisi suhu. Yang kelima yaitu kekuatan tegangan tarik. Kekuatan tegangan tarik sifat ini memegang peranan yang sangat penting juga, yakni digunakan apabila terjadi pendistribusian tegangan tinggi. Dan yang terakhir yaitu koefisien suhu tahanan, yaitu bahan akan memuai apabila berada pada suhu yang tinggi dan akan menyusut bila mana temperatur suhu menurun. Selanjutnya yaitu isolator. Isolator biasa disebut dengan penyekat, adalah jenis bahan yang sulit dihantarkan listrik karena bentuk struktur atomnya. Elektron terikat kuat oleh protonnya atau intinya. Elektron dapat terlepas dari ikatan intinya apabila tegangan dari luar jauh lebih besar dari daya tarik intinya, yaitu dengan memberikan tegangan listrik yang sangat tinggi. Hal itulah yang menjadikan isolator atau penyekat sulit menghantarkan listrik. Selanjutnya yaitu contoh bahan-bahan isolator, yaitu adalah isolator terbaik adalah isolator yang mampu mengisolir listrik atau panas sampai tidak terjadi kebocoran aliran. Salah satu isolator terbaik adalah karet. Bahan ini sangat baik mengisolasi listrik maupun panas. Adapun bentuk-bentuk bahan isolator, yaitu seperti keadaan umum benda alam, maka penyekat memiliki bentuk-bentuk yang sama, yaitu padat, cair, dan gas. Selanjutnya sifat-sifat bahan konduktor, yaitu yang pertama sifat listrik. Sifat utama yang harus dimiliki bahan penyekat ialah mempunyai tahanan jenis listrik yang sangat besar, gunanya untuk mencegah terjadinya rambatan atau kebocoran arus listrik. Selanjutnya, yang kedua yaitu sifat mekanis. Karena penggunaan bahan penyekat ini sedemikian luasnya, maka perlu diperhatikan sifat mekanis dari bahan penyekat tersebut. Apakah dapat mengikuti gerak mekanis dari bahan yang disekat dan berapa kuat bahan penyekat tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu sifat termis. Panas dari dalam yang ditimbulkan oleh arus gaya magnet berpengaruh pada penyekat. Demikian pula, jika panas dari luar yang mungkin timbul cukup tinggi, maka bahan penyekat harus yang tahan panas. Selanjutnya, yaitu sifat kimia. Panas yang tinggi biasanya dapat merubah susunan kimia dari bahan penyekat. Demikian pula adanya kelembapan udara atau basah yang ada di sekelilingnya. Selanjutnya yaitu semikonduktor, yaitu suatu bahan yang tidak dapat digolongkan penghantar tetapi tidak pula dapat digolongkan kepada isolator atau disebut bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor adalah bahan pengantar listrik yang tidak sebaik konduktor, akan tetapi tidak pula seburuk isolator yang sama sekali tidak menghantarkan arus listrik. Selanjutnya yaitu bahan-bahan semikonduktor. Ada banyak bahan-bahan dasar yang dapat digolongkan sebagai bahan semikonduktor, tetapi banyak yang paling sering digunakan untuk bahan dasar komponen elektronika, hanya beberapa jenis saja. Bahan-bahan semikonduktor tersebut diantaranya adalah silikon, selenium, germanium, dan metal oksidas. Selanjutnya, tipe atau jenis semikonduktor. Semikonduktor yang telah dilalui proses doping, yaitu semikonduktor yang impurity atau biasa disebut ketidakmurnian atau semikonduktor M-strict.
ekstrinsik yang siap menjadi komponen elektronika dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu N-type semikonduktor dan P-type semikonduktor. Baik, sekianlah penjelasan dari materi yang telah saya rangkum. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penjelasan. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.